Di tengah hiruk-pikuk modernitas, tersembunyi sebuah tradisi kuno yang menjadi inti spiritualitas tanah Jawa, Upawasa. Ini bukan sekadar puasa, bukan hanya ritual agamawi yang kaku, melainkan sebuah lelaku atau perjalanan batin yang mendalam, sebuah upaya penyelarasan diri dengan semesta. Upawasa, secara harfiah berarti menahan diri atau bertapa. Ini adalah disiplin yang melampaui kebutuhan fisik. Ia menyentuh lapisan-lapisan terdalam kesadaran manusia. Bayangkan, tradisi ini telah bertahan lintas zaman, dari era Hindu-Buddha kuno hingga asimilasi dengan Islam, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sebagai fondasi etika dan moralitas Jawa. Ia adalah kunci untuk memahami konsep kesempurnaan hidup ala kejawen. Saat kita membicarakan Upawasa, kita berbicara tentang penaklukan ego, pengujian ketahanan mental, dan pencarian jati diri sejati. Melalui penolakan sementara terhadap kenyamanan duniawi, sang pelaku Upawasa mencari pencerahan, kekuatan gaib, atau sekadar kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Siapakah kita di mata kosmos? Upawasa adalah jawaban yang coba digali oleh leluhur kita, sebuah warisan kebijaksanaan yang kini akan kita bedah satu persatu, menyingkap makna, tujuan, dan filosofi yang terpatri dalam setiap tetes keringat kesabaran. Untuk memahami Upawasa, kita harus mundur jauh ke akar sejarah Nusantara. Jauh sebelum agama-agama besar mendominasi, konsep tirakat, perjuangan spiritual, sudah ada dalam masyarakat agraris. Upawasa berakar kuat pada tradisi Hindu-Buddha yang menekankan asketisme atau tapa brata. Para resi dan biksu melakukan puasa, meditasi, dan pengekangan diri ekstrim untuk mencapai moksa atau nirwana. Saat budaya tersebut berinteraksi dengan kepercayaan lokal Jawa yang dikenal sebagai kejawen, Upawasa bertransformasi. Ia bukan lagi hanya tentang mencapai kesucian transenden, tetapi juga tentang memperoleh kesaktian, perlindungan, atau memenuhi hajat duniawi, walaupun tujuannya tetap harus dilandasi niat suci. Upawasa menjadi metode utama bagi para kesatria, raja, dan bahkan rakyat biasa untuk ngudi kauruh, mencari pengetahuan sejati, dan ngasah raga, mengasah fisik dan mental. Ini adalah jembatan antara dunia profan dan dunia sakral. Tradisi ini terukir dalam serat-serat kuno, dari Kakawin hingga Primbon, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya. Ia adalah pengakuan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, sebuah warisan yang diwariskan dari para wali songo hingga para pemimpin spiritual modern. Dalam praktiknya, Upawasa memiliki spektrum yang luas, dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan dan fokus spiritualnya. Secara umum, ia dibagi menjadi beberapa jenis utama, Upawasa Mutih, Upawasa Ngebleng, dan Upawasa Pati Geni. Mutih adalah yang paling umum, fokus pada kesucian makanan. Ngebleng meningkatkan tantangan dengan isolasi total. Sementara Pati Geni adalah puncak dari penekangan diri, sebuah praktik yang ekstrim. Selain tiga besar ini, terdapat pula puasa-puasa spesifik lainnya, seperti puasa weton berdasarkan hari kelahiran, puasa Senin Kamis, akulturasi Islam, dan puasa ngalong, bergantung seperti kelelawar, menahan diri dari tidur. Setiap jenis upawasa memiliki mantra atau niat khusus, durasi yang telah ditentukan, dan aturan pantangan yang ketat. Penting untuk dipahami bahwa pemilihan jenis upawasa seringkali disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ingin menemukan jodoh, mungkin mutih 7 hari. Ingin meningkatkan kewibawaan, mungkin ngebleng. Setiap lelaku harus dijalankan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan yang paling krusial, tanpa pamrih yang merusak. Karena jika niatnya kotor, kekuatan yang didapat pun akan kotor. Pembagian ini menunjukkan betapa rinci dan terstruktur filosofi spiritual Jawa, sebuah sistem yang memastikan disiplin diri dilakukan secara bertahap menuju kesempurnaan. Mari kita telaah lebih dalam Upawasa Mutih. Mutih, yang berarti memutihkan, adalah simbol pemurnian. Praktisi hanya diperbolehkan mengonsumsi nasi putih dan air putih. Ini adalah eliminasi total dari semua rasa, warna, dan stimulan lain yang berasal dari makanan. Filosofinya sederhana namun mendalam. Tubuh adalah wadah, dan jika wadah tersebut ingin menerima wahyu atau energi suci, ia harus bersih dari segala noda material. Dengan meniadakan rasa, praktisi diajak untuk tidak terikat pada nafsu lidah, sumber utama keinginan duniawi. Nasi putih dianggap sebagai makanan yang paling netral, mengembalikan tubuh ke kondisi dasarnya. Mutih biasanya dilakukan selama 3, 7, atau 40 hari,
tergantung kekuatan mental dan tujuan. Dampak fisik mungkin terlihat ringan, tetapi secara mental, ini adalah ujian besar. Keterikatan kita pada kopi, gula, atau garam tiba-tiba menjadi sangat nyata. Melalui ujian ini, pikiran menjadi lebih jernih, intuisi diasah, dan energi internal, prana, diyakini dapat meningkat tanpa terbebani oleh proses pencernaan yang rumit. Mutih adalah langkah awal, fondasi yang kokoh, sebelum seseorang melangkah ke tingkat tirakat yang lebih berat, mengajarkan kerendahan hati dan kepuasan dengan yang paling minimalis. Kemudian kita sampai pada ngebleng, sebuah praktik yang jauh lebih menuntut, yang melangkah melampaui pantangan makanan menuju isolasi total. Ngebleng berarti tetap diam atau menggelapkan. Pelaku tidak hanya menahan makan dan minum, seringkali lebih singkat dari mutih, tetapi lebih intens. Tetapi mereka juga harus mengasingkan diri sepenuhnya di ruangan gelap. Mereka dilarang tidur, berbicara, dan yang paling sulit, dilarang melihat cahaya matahari. Tujuannya adalah memutus total semua rangsangan indera. Tubuh, yang terbiasa menerima input dari mata, telinga, dan lidah, tiba-tiba dipaksa untuk berpaling ke dalam. Dalam kegelapan total, apa yang tersisa hanyalah diri sejati dan pikiran yang tak terhindarkan. Ini adalah konfrontasi langsung dengan ego, ketakutan, dan keinginan terpendam. Konon, dalam kondisi ini, pintu gerbang dimensi lain terbuka, atau setidaknya, kesadaran menjadi sangat peka. Kekuatan batin atau indera keenam diyakini meningkat pesat, karena energi yang biasanya terbuang untuk fungsi indrawi, kini dialihkan untuk memperkuat spiritualitas. Ngebleng adalah upaya untuk kembali ke kondisi janin di rahim ibu. Gelap, sunyi, namun terhubung langsung dengan sumber kehidupan. Ini memerlukan persiapan mental dan fisik yang serius, karena kegagalan dapat berakibat pada gangguan mental atau fisik yang parah. Ini adalah pengujian sejauh mana seseorang siap meninggalkan dunia materi demi pencerahan. Pati geni, mematikan api. Ini adalah lelaku paling ekstrim, puncak dari asketisme Jawa. Pati geni mensyaratkan tidak hanya puasa total dari makanan, minuman, tidur, dan berbicara, tetapi juga larangan mutlak untuk menyalakan api atau melihat cahaya, mirip ngebleng, namun seringkali dengan durasi yang lebih lama dan pantangan yang lebih keras. Secara simbolis, api melambangkan nafsu dan emosi yang membakar. Dengan mematikan api, praktisi berusaha memadamkan semua nafsu duniawi hingga nol, mencapai keadaan mati di dalam hidup, urip sajroning pati. Praktik ini sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki guru spiritual, sufi atau kiai yang mumpuni. Tujuan utamanya seringkali adalah mencapai wahyu atau ilham besar atau memperoleh kesaktian yang sangat tinggi. Cerita rakyat sering mengaitkan pati geni dengan lelaku para pahlawan atau wali yang harus menaklukkan kekuatan jahat. Konsekuensinya jika gagal sangat fatal, mulai dari gila hingga kematian. Tetapi jika berhasil, individu tersebut diyakini mencapai tingkat manunggaling kaula gusti yang lebih tinggi, penyatuan total antara hamba dan penciptanya. Pati geni adalah manifestasi dari keyakinan bahwa kekuatan spiritual terbesar hanya bisa dicapai melalui pengorbanan diri yang paling total, membuktikan bahwa tubuh hanyalah kendaraan sementara jiwa adalah esensi yang abadi dan tak terbatas. Mengapa leluhur Jawa bersusah payah melakukan upawasa? Tujuannya melampaui sekadar ketaatan. Tujuan pertama dan paling mendasar adalah disiplin diri. Dalam filosofi Jawa, manusia adalah medan perang antara nafsu baik, alus, dan nafsu buruk, kasar. Upawasa adalah latihan militer bagi jiwa. Dengan menahan rasa lapar, haus, kantuk, dan hasrat, kita melatih rasa, bukan rasa di lidah, tapi rasa kesadaran, kepekaan batin. Ini adalah latihan untuk mengendalikan 4 nafsu utama, amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, yang dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan sedulur papat 5 pancer, 4 saudara dan pusat. Kunci dari hidup yang harmonis adalah menjadikan pancer, diri sejati, sebagai pengendali, bukan dikendalikan oleh sedulur papat, nafsu. Ketika upawasa dilakukan dengan benar, ia menghasilkan waskita, kemampuan untuk melihat lebih jauh dari yang tampak, kebijaksanaan. Disiplin ini menciptakan watak yang tenang, tidak mudah terombang-ambing oleh godaan materi, dan memiliki ketahanan mental layaknya baja. Ini adalah investasi jangka panjang untuk karakter, memastikan bahwa setiap keputusan diambil bukan berdasarkan dorongan sesaat, melainkan pertimbangan yang matang dan jernih, sebuah nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat yang menjunjung tinggi etika papan, sandang, pangan, dan tapa.
Tujuan kedua yang paling diidamkan adalah pencerahan batin atau ngudi kawruh kasampurnaning hurip. Upawasa diyakini dapat membuka koneksi langsung ke alam spiritual. Ketika tubuh diam dan nafsu tertidur, jiwa terbangun. Dalam kondisi hening inilah seseorang dapat menerima wangsit, petunjuk gaib, atau ilham dari alam semesta atau dari leluhur. Ini adalah upaya untuk mencapai kesadaran kosmis, memahami hukum-hukum alam yang tak tertulis. Bagi banyak praktisi, upawasa adalah jalan pintas menuju kekuatan spiritual. Bukan kekuatan untuk menyakiti, melainkan kekuatan untuk menyembuhkan, memimpin, dan melindungi. Kekuatan yang didapat dari upawasa sering disebut pulung atau wahyu kedaton jika terkait dengan kepemimpinan. Ini bukanlah kekuatan instan, melainkan hasil dari akumulasi energi positif dan kesucian niat. Jika dilakukan dengan pamrih yang buruk, maka hasilnya adalah aji-aji, ilmu hitam, yang justru akan merusak. Namun jika dilandasi cinta kasih, upawasa menjadi alat untuk mencapai kesempurnaan, kondisi tertinggi di mana manusia hidup seutuhnya, harmonis dengan dirinya sendiri, sesama, dan Tuhannya. Inilah puncak pencarian spiritual Jawa, hidup yang tidak hanya bermakna di dunia, tetapi juga memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan pasca kematian. Inti filosofi upawasa terletak pada konsep sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Upawasa adalah simulasi dari perjalanan kembali ke asal. Saat kita menahan diri dari segala kenikmatan duniawi, kita secara efektif melepaskan ikatan yang mengikat kita pada siklus kelahiran dan kematian. Ini adalah pengingat harian bahwa keberadaan fisik kita hanyalah sementara. Filosofi ini mengajarkan kesadaran akan mikrokosmos, diri sendiri, sebagai cerminan makrokosmos, alam semesta. Dengan menguasai diri, kita memahami alam semesta. Puasa mengajarkan legowo, ikhlas, dan rimo, menerima. Kelaparan dan ketidaknyamanan adalah guru yang mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terhindarkan dari eksistensi, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan penerimaan total. Ini adalah filosofi ketahanan, di mana kebahagiaan sejati tidak dicari di luar, tetapi ditemukan di dalam keheningan dan kekosongan yang diciptakan oleh penekanan diri. Upawasa memastikan bahwa manusia Jawa selalu menjaga kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan kekuatan alam yang tak terbatas, menanamkan sikap tawakal dan rendah hati, sekaligus memupuk kekuatan untuk bangkit dari kesulitan. Filosofi krusial lainnya adalah manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhan. Meskipun konsep ini seringkali disalahartikan atau dianggap sinkretis, dalam konteks upawasa, ia adalah tujuan tertinggi dari penyucian diri. Puasa adalah upaya untuk menghilangkan hijab atau tabir yang memisahkan manusia dari Yang Maha Kuasa. Semakin suci tubuh dan pikiran, semakin tipis tabir tersebut. Dalam keheningan tirakat, praktisi merasakan kehadiran ilahi yang lebih nyata, bukan sebagai entitas yang jauh, tetapi sebagai bagian yang terintegrasi di dalam diri. Upawasa mengajarkan bahwa spiritualitas bukanlah soal dogma atau ritual eksternal semata, tetapi hubungan pribadi dan intens dengan Pencipta. Ini melahirkan etos eling lan waspada, selalu ingat dan waspada. Ingat akan asal dan tujuan, dan waspada terhadap godaan duniawi yang dapat merusak penyatuan. Melalui pengekangan diri yang keras, individu belajar untuk mematikan suara duniawi yang bising dan mendengarkan suara kebenaran yang lembut di dalam hati. Filosofi inilah yang menjadikan upawasa lebih dari sekedar pantangan. Ia adalah jembatan menuju pengalaman mistis, di mana ego personal melebur dalam kesadaran kosmis yang lebih besar, mencapai keselarasan sempurna. Di era modern yang serba cepat ini, apakah upawasa masih relevan? Jawabannya adalah sangat relevan, namun bentuknya mungkin telah beradaptasi. Banyak masyarakat urban yang menerapkan prinsip upawasa dalam bentuk detoksifikasi digital, puasa dari media sosial, atau praktik mindfulness. Esensinya tetap sama, mengendalikan input dan fokus pada proses internal. Upawasa mengajarkan kita bahwa puasa adalah alat psikologis yang ampuh. Dalam menghadapi stres dan tekanan hidup, kemampuan untuk menahan diri dan mengendalikan reaksi emosional menjadi aset tak ternilai. Para pemimpin, seniman, dan profesional yang sukses seringkali secara intuitif menerapkan disiplin diri yang sangat mirip dengan prinsip upawasa, baik mereka menyadarinya atau tidak. Upawasa modern mungkin tidak selalu melibatkan pati geni, tetapi semangat pengekangan diri untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, tetap hidup.
Ini adalah warisan yang harus kita jaga, bukan sebagai tahayul kuno, tetapi sebagai teknologi spiritual asli Nusantara untuk mencapai kesehatan mental, ketenangan emosi, dan kekuatan karakter di tengah badai kehidupan modern. Ini adalah bukti bahwa kebijaksanaan leluhur masih mampu membimbing kita di abad ke-21. Upawasa dalam budaya Jawa adalah lebih dari sekadar puasa. Ia adalah deklarasi perang terhadap ego dan perjanjian damai dengan semesta. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang mampu kita lepaskan. Melalui mutih yang memurnikan, ngebleng yang mengisolasi, dan pati geni yang ekstrim, leluhur kita telah mewariskan peta jalan menuju kesempurnaan. Mereka menunjukkan bahwa di balik ketidaknyamanan tersembunyi kekuatan yang tak terhingga, energi yang hanya bisa diakses saat kita bersedia mengosongkan diri. Kita telah menyaksikan betapa filosofi Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti menjadi landasan moral dan spiritual yang kuat, relevan hingga hari ini. Ingatlah, upawasa sejati dimulai dari niat tulus di hati. Ini adalah warisan agung yang menunggu untuk digali dan diterapkan. Jika perjalanan spiritual ini menggetarkan jiwa Anda dan membuka pandangan baru tentang kebijaksanaan Nusantara, tunjukkan dukungan Anda. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Mari kita jaga dan sebarkan kearifan lokal ini bersama-sama.